Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana, NIM 19073048. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isu-isu strategis dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Yang pertama yaitu perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan. Small Business Administration Amerika Serikat mengatakan bahwa perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri, serta tidak dominan dalam bidang operasinya. Yaitu perusahaan wirausaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan, serta dapat dikategorikan sebagai praktik inovasi strategis. Setelah itu, alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategis secara efektif. Yang pertama yaitu tidak cukupnya waktu, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis, kurangnya keahlian, dan kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Contoh rencana strategis itu sendiri, yang pertama, tujuannya spesifik, yang kedua, visi yang utuh pada karyawan, dan yang ketiga, waktu yang memadai mencapai tujuan. Dalam membangun bisnis, terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan keberadaan kita, apa yang akan kita capai, bagaimana bersaing dan mencapai sasaran, aturan apa yang harus diikuti agar dapat mengerjakan kegiatan dengan baik, bagaimana mengelola operasi perusahaan semurah dan sebaik mungkin, berapa banyak biaya yang diperlukan, dan di mana dana tersebut diperoleh, seberapa rinci kita harus menjelaskan tugas-tugas yang akan dikerjakan, dan faktor-faktor apa saja yang akan menentukan kesuksesan kita dalam bekerja. Proses pembuatan keputusan strategis. Yang pertama yaitu mengembangkan ide bisnis dasar. Yang kedua, mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor strategis. Yang ketiga, mengamati faktor strategis internal. Yang keempat, menganalisis faktor strategis. Yang kelima, memutuskan berhenti atau melanjutkan. Yang keenam, mengembangkan sebuah rencana bisnis. Yang ketujuh, menerapkan rencana bisnis. Dan yang kedelapan, mengevaluasi rencana bisnis yang akan diterapkan. Menurut Peter Drucker, sumber peluang inovasi itu yang pertama, hal yang tidak diharapkan, sesuatu yang bertentangan, inovasi berdasarkan kebutuhan proses, perubahan dalam industri, demografis, perubahan persepsi, dan pengetahuan baru. Faktor-faktor kesuksesan perusahaan baru, menurut Hofer dan Samberg. Yang pertama, struktur industri, apakah stabil tidaknya iklim industri, tingkat persaingan, pangsa pasar, karakteristik produk industri. Yang kedua, strategi bisnis, diferensiasi produk, dan fokus produk. Yang ketiga, karakteristik wirausahawan, kesempatan bisnis potensial, sense of urgency, pengetahuan rinci atas key faktor, bantuan dari luar. Tahap pengembangan perusahaan kecil. Terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu eksistensi, yang kedua kelangsungan hidup, yang ketiga sukses dalam artian melepaskan atau pertumbuhan, yang keempat tinggal landas, dan yang kelima kematangan sumber daya. Setelah itu transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga. Terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu bisnis yang dikelola pendiri, yang kedua pelatihan dan pengembangan generasi baru, yang ketiga kemitraan antar generasi, dan yang keempat transfer kekuasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.